Selamat pagi semua. Halo. Welcome to siaran pagi TikTok. Hai. Apa? Kenapa tuh? Apa tuh artinya? Kacamata gue baik-baik aja. Baik. Baik. Heeh. Ya Allah. Patah. Kedudukan, didudukin apa nih? Ih, gue kesel deh. Apa Ini yang tuh, terjadi? Barijeng, ini kan kacamata andalan gue ya, Web ya. Heh. Kacamata plus yang enak buat dijadiin bando. Ya ampun nggak bandoknya? Ya amplop. Patah, Bo. Kenapa tuh patahnya kalau boleh tahu? Lu sering denger kan kalau petugas-petugas di optik tuh bilang kalau lepas pasang kacamata gunakan 2 tangan supaya Satu. engselnya nggak longgar. Gue kemarin terburu-buru melakukan Lo sesuatu. gini selalu. Gue pengen cepet-cepet, gue gini, cetek, patah. Iya, tapi masih bisa dipakai kan? Ya masih bisa dipakai, cuma kan oglek aja gitu yang. Oh, lem biru aja. Bisa ya? Lem biru tahu nggak apa? Apa sih lem biru? Lempar beli baru. Ya ampun, lem biru lempar beli baru. Ntar gue mau cari penggantinya di Blok M Square. Gue kemarin udah lihat tuh, dia juga ada tuh yang bulat-bulat gini. Padahal gemes kan model ini. Gitu deh. Beli di mana sih itu tadinya? Beli di Korea, beli di pasar di Korea. Beli di pasar di Korea. Ya udah, yang ada di Korea atau yang mau ke Korea, atau mau pulang dari Korea tuh, Dave titip nanti diganti. Ya aku nggak usah repot-repot, yang di Blok M Square ada. Bener Yakin? banget. Yang mahal tuh lensanya bukan frame-nya, iya. Jadi nanti gue akan mensiasati, gue akan cari kacamata serupa sehingga gue nggak perlu beli lensanya, you know? Oh. Blok M Square Pak Muhsin tuh di lantai berapa? Apa nama tokonya yang? Itu langganan lo, Pak Muksin. Nggak, ada yang komentar katanya Pak Muhsin di Blok M Square asik. Oh, frame 200.000, lensa 400.000. Frame 200.000, lensa kalau progresif 7 juta. Enggak, progresif 7 juta. Progresif dari mana? Lensa progresif itu, lu mah makanya jangan di endorse mulu, beli. Gue sesekali beli. Kalau di optik-optik tuh mahal banget, Bo. Nggak nyampe 7 juta, Wet. Kemarin adik gue beli progresif 1,7 udah dapet. Minus sama plus. Minus, namanya progresif. Iya, ya kan nanya dulu. Ntar lu pikir kacamata lensa positif biasa plus. Enggak, sekarang tuh udah macam-macam. Ada 1,7. Ada yang lokal. Gue nanya ini merek apa? Kan ada yang merek Essilor, merek ini, merek itu. Ini lokalnya Kak gitu. Oh. Kata Dedi kalau mereknya Zeiss 7 juta. Tuh ada yang bilang, Iya. aku beli 9 juta. Iya, merek-mereknya tuh merek tuh banyak. Tinggal kita aja mau yang mana. Gue tuh sampai ini kan sebenarnya gue udah harus ganti nih lensanya nih. Kayaknya minusnya sama silindernya udah berubah. Nah itu tuh gue sampai maju mundur, tau nggak lo? Karena terakhir itu gue tuh beli ini sampai 11 apa 13 gitu. Hah, 11 juta? Iya.
Mahal. Ya, ya. Coba ke yang lebih murah ada deh. Itu katanya Pak Muhsin, nama kios kacamatanya Pro Basement Blok B nomor 102. Oh, alatas nggak sih muksinnya? Oh, dudan. Lu tuh udah pakai progresif kan? Udah, ini progresif banget nih, makanya gue begini kan. Kalau gini, nah burem nih langsung nih. Nah, gini clear. Burem, jelas. Makanya Burem, gue tuh jelas. senangnya kalau conducting online session, gue pakainya yang plus aja. Jadi kan kita bisa lihat deket. Layar, screen. Iya. Cangkir baru nih. Enggak, ini yang dari Mrs. Potter Bali. Oh iya, yang punya gue yang bentuknya kayak badan gue ya. Tapi kamu banyak yang puji katanya sekarang udah kurusan loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue lihat lo hari Minggu juga pergi ke gym deh. Iya, gue tuh soalnya, kemarin ya gue, si Ambi ini ya Allah. Gue tuh rapel PR, Bo. Apa tuh? Jadi kan gue dikasih PR sama Reza, PT gue di FFPP. Dia bilang gini, Mas, Januari udah mulai lari ya, seminggu 2 kali gitu. Terus oke, menunya kayak gimana, Res? Coba balikin pace aja dulu, jaraknya jangan terlalu jauh, 5 kilo dulu, Mas. Oke, pace-nya 7 ya? Iya, oke, 7 lah. Jadi kemarin gue lari pagi di SCBD. Lari 5 kilo dengan pace 7. Ternyata gue kemarin tuh tidurnya enak, terus abis itu gue konsentrasi penuh. Gue dapat 6.30 Bo pace-nya. Oh, good dong. Good banget, good banget. 1 kilo 6 menit 30 detik. Terus abis itu udah pakai bikin konten loh. Oh, jadi sambil kadang-kadang melan gitu. Jadi kalau misalnya nggak sampai bikin konten tuh gue fokus bisa lebih cepet tuh. Terus udah gitu PR berikutnya adalah seminggu kan 2 kali gue harus gym kan. Minggu kemarin gue nggak sempet gym, baru 1 kali. Jadi gue bilang, Reza hari Minggu kosong nggak? Kosong Mas. Ya udah, gue booking ya session gitu. Jadi gue kemarin abis lari, gue olahraga gym. Gila. Ih, Rentege nggak? hah? Rentege nggak? Ubur-ubur, Goyor udahannya. woyor, kayak es kelapa. Dulu kalau lari ajak Markoneng tuh. Markoneng kan hobi lari. Oh iya, Markoneng tuh lari sama sepeda juga dia. Iya. Capung lah gue. Terus semalam masih ada kerjaan, jadi gue masih ada regroup, ada apa gitu. Aduh, gue tuh kayaknya udah nggak sanggup loh olahraga sehari 2 kali gitu. Gue sih sehari sekali aja. Pokoknya gue tuh target gue seminggu 3 kali aja gue olahraga. Terakhir tuh lo apa? Iya. Ngomong sehari nggak sanggup 2 kali, nggak sanggup 2 kali. Lo tuh ya, lain di bibir, lain di pikiran, Lain di bibir, lain di hati. Iya, justru karena gue pernah punya pengalaman itu, terus akhirnya gue menyadari, oh, I don't think I have the energy to do it. Walaupun sesi keduanya gue yoga doang ya, kayaknya, aduh, I cannot. Kemarin itu pas gue sesi kedua yang gymnya, latihan weightliftingnya, mantep, bisa semuanya. Reza bilang, tambah ya bebannya Mas, tambah, masih bisa gue angkat, pulang-pulang. Saat itu kan lu masih kuat begitu sampai di rumah. Bener. Asupan protein jangan sampai kurang, Iwet. Nah, gue lagi mau mulai, doain ya, semoga gue bisa komit dan konsisten. Gue mau ngurangin nasi 2 kali sehari, 2 kali seminggu. Kata Reza, 2 kali dulu aja Mas, kalau nggak kuat. Tapi yang jelas nasinya dikurangin. Oke, Res. Tadi malam gue udah tuh sama protein kan, dia bilang protein ya Mas ya. Iya. Jadi tadi malam itu gue dinernya adalah kentang, gue potong, gue air fryer. Enak. Kayak roast potato. Ya kan? Kentang gue potong, terus gue air fryer sama wortel.
Wortel juga gue potong-potong, gue air fryer bareng sama kentangnya. Abis itu gue pesan ini ayam panggang file. Hmm. Iya kentang karbo sayang, tapi karbonya dia bukan karbo apa tuh namanya kalau nasi Dev? Karbo Simple. kompleks. Karbo kompleks. Nasi nggak kompleks dong. Tergantung kalau lo makannya di komplek rumah lo, dia jadi karbo komplek. Mulut lo. Nasi karbo komplek, Giil. Enggak, nasi itu karbo simple karbo. Oh gitu. Iya karbo kompleks itu. Nah, kentang dan umbi-umbian baru karbo kompleks. Oh, coba deh, mendingan lu konsultasi sama Tom. Jadi dia bisa ngitungin protein lu tuh lu butuh berapa sekali makan. Iya, gue sih kemarin dada filenya tuh yang setengah dada tuh di file terus dipanggang. Enak, kenyang banget gue. Speaking of ayam panggang, lu udah pernah nyobain ayam panggangnya Dapur Dewi belum? Oh ya Allah Gusti, makanya pakai buras. Tuhan ya Allah, ya Allah, itu sambelnya sampai gue simpen tahu nggak lo? Aduh enak sekali ya. Ih ngaco lo itu. Jadi sebetulnya waktu Natal adik gue tuh ngeliat postingan Instagramnya Dapur Dewi, terus dia naksir. Abis Natalan pesan ini kali ya. Terus dia bilang itu tuh PO dan udah tutup. Mungkin udah PO-nya udah tutup. Mungkin ya mau liburan juga lah ya, say, namanya holiday season. Iya. Terus pas masuk dia kirimin. Mak. Gue ceritain ya guys. Iya, ayam biromaru. Jadi ini ayam panggang khas Palu. Makannya tuh pakai buras. Terus abis itu kayak disiram kayak kuahnya kayak bukan kuah gulai ya, dia lebih seger, nggak terlalu mahteh gitu. Jadi ayam buras disiram kuah, kasih bawang goreng, sama dikasih sambelnya tuh cabai apa gitu namanya, terus diperesin jeruk nipis. Nah, ayam panggangnya itu kayak ayam panggang Padang, singgang ayam, tapi dia bumbunya lebih becek. Ya Tuhan, enaknya Gusti. Dan ayamnya ayam kampung ya. Iya. Aduh Gusti, ya Allah. Aduh. Mantep ya. Ih, ngaco. Ayam biromaru itu ngaco sekali loh. Ngaco bener. Bicara mengenai ayam ya, kemarin gue tuh juga menemukan satu restoran di Jakarta yang ayamnya ternyata enak, tapi a tad pricey, tapi enak. Iya, enak sekali. Kalau ada yang nanya Dapur Dewi itu di Instagram @dapurdewi i-nya 3. Jadi Dapur DEWIII. Tuh kata Risha jadi lapar. Jadi kemarin pulang gereja, dulu gue pernah sekali makan di restoran Fajar Internasional di Melawai, tau nggak? Enggak. Ini restoran Chinese udah lama banget, Wet. Dari gedungnya kelihatan kayak Mandala sebelum dia rebranding gitu. Restoran lama Fajar Internasional. Terus jadi gue bilang sama ponakan gue, sama Ethan, kan mereka sangat suka makan ayam, kita makan di sini yuk gitu. Ya udah oke deh, karena mereka harus buru-buru, mak bapaknya harus kerja, jadi ya udah deh gitu, nggak mau makan di mall karena parkiran takut ribet. Terus begitu masuk kan itu it's an old restaurant with an old building ya, jadi vibe-nya kan Jakarta 80-an banget deh. Iya. Terus ponakan gue tuh ini, gila tempatnya skena banget, maksudnya dia ini ya sarkastik bercanda gitu. Kayak Jakarta zaman dulu. Gue gini, tapi makanan ini terkenal enak loh. Dan dia kan terkenal memang ayam Hainam rebus. Terus gue pesenin ayam Hainam rebus. Mereka nggak kayak ngelihat ayam rebus gini, oh nggak appealing ya. Ya udah gue pesenin juga ayam goreng mentega ya. Iya. Begitu dua-duanya datang, yang abis dimakan apa? Ayam Hainan. Gue bilang, see, never judge the book from
It's cover. Restorannya mungkin tidak se-fancy restoran apa. Ayamnya mungkin kelihatan pucet. Tapi... Oh! Oh! Mantap ya. Aduh, bumbunya tuh sampai ke tulang, tau gak lo? Kan biasanya gue kalau makan ayam gue pilih ya yang ada dagingnya aja deh gitu. Yang gak ada dagingnya gue gak mau. Aduh, ini tuh enak. Dan ayam goreng menteganya juga menurut gue enak ya. Walaupun menurut ponakan gue kurang buttery gitu. Tapi enak menurut aku. Dan kayaknya pakainya ayam kampung. Jadi porsinya tuh petite. Iya. Si Fajar Nusantara tuh di lantai dasar. Bukan Fajar Nusantara. Apa namanya tadi? Fajar Internasional. Kenapa gue Fajar Nusantara? Wah, lo mungkin kurang magnesium. Magnesium juga nggak bikin orang jadi konsen, Giling. Oh, Fajar Internasional. Di lantai berapa? Dia cuma satu lantai, Ayang. Melawai. Melawai di gedung sendiri. Melawai Plaza bukan sih? Dia di seberangnya. Nah, gue nggak tahu di mananya. Pokoknya lu Google aja dia di Melawai di gedung sendiri. Mulai emosi. Tenang aja, tenang. Cuman bilang, lu ke Blok M, cari dekat apa? Melawai kah? Dekat apa? Melawai. Dekat Melawai. Melawai. Dekat Melawai toko emas. Iya, di seberangnya. Di seberangnya. Ayam goreng Rahmat. Nggak tahu. Satu kompleks. Gini, di dalam kompleks Blok M itu. Aduh, capek ya. Bukan, di seberangnya. Oh, deretannya KFC berarti. Iya. Ah, gitu dong. Clear. Ayam goreng Berkat. Ah, deretannya bakmi GM situ. Iya. Oh, ya udah nanti gue cari Fajar Nusantara ya. Dan make sure lu cobain nasi Hainamnya. Aduh, wet. Kayaknya buat gue the best nasi Hainam yang pernah yang gue icipin. Gue suka karena spicesnya tuh terasa. Oh, Fajar Nusantara ya. Internasional, Tuhan Yesus ampun. Emosi banget pagi-pagi. Dapur Dewi nggak ada di GoFood sayang. Dapur Dewi harus lewat Instagram PO. Emosi juga sampai pakai caps lock internasional. Gimana sih lo? Lo fokus apa enggak? Tapi gue mau nanya ini. Kemarin ada geng duet ngirimin konten ke gue. Lo kalau nge-gym, apakah lo semakin banyak melihat orang yang sambil nge-gym bawa-bawa tripod? Kalau di apa itu namanya? PP, Fitness First PP, enggak. Tapi ada beberapa yang memang khusus mau bikin konten. Jadi dia masuk ke dalam ruangan, terus dia bikin konten tuh, gerakan-gerakan apa segala macam. Tapi yang gue ngeh adalah makin banyak yang ketika nge-gym diambilin video sama PT-nya. Itu iya, termasuk gue. Dan sekarang kayaknya PT-PT tuh udah pada belajar tuh cara ngambil video, cara pada ngambil foto gitu. Kenapa emangnya lo nanya gitu? Jadi ada yang kirimin konten, kayaknya dia seorang fitness influencer gitu, dia bikin konten, terus dia bilang, aduh, komentarnya tuh yang pada berkomentar tuh membahas, kayaknya dia merasa terganggu gitu, kok sekarang gym jadi tempat bikin konten. Terus di kolom komentarnya gini, iya area deadlift, area free weight gitu, kalau udah sore ke malam tuh, mereka suka, ruang gerak mereka tuh suka terganggu dengan apa tuh postingan tripod dari beberapa member. Ya. Terus iya, terus gue tuh juga memang sih gue kalau ngeliatin konten anak-anak gym gitu ya, gue tuh suka bertanya dalam hati, ini siapa ya yang ngambilin gambar gitu ya. Terus kan kalau gue saksikan video lengkapnya gitu ya, oh ada bocoran gambar di kaca gitu, oh kemana-mana mereka bawa tripod sendiri ya. Di tempat pilates gue juga disiapin tripod karena mereka kayak tahu ya, karena mereka kayak tahu ya orang seneng kan bikin konten gitu, jadi difasilitasi lah. Tapi karena di tempat pilates gue di Cardea itu tempatnya kecil, tempatnya homey gitu ya, jadi
masing-masing member tuh tahu diri gitu. Kalau kita mau ngambil gambar, taruh tripod, kalau menghalangi orang latihan, ya kita ngambil gambarnya nanti gitu. Nah di kolom komentar tuh banyak yang berkeluh kesah, udah mulai mengganggu orang-orang yang katanya positioning tripodnya itu menghalangi keleluasaan member. Oh. Tapi gue setuju sama lo, zaman sekarang orang tuh kan kayaknya konten olahraga juga mereka pengen bagikan ya di sosial media dia. Dan gue kayak impartial tuh gitu. Gue kayak gimana ya pendapat gue? Gue bisa mengerti kalau lo terganggu dengan orang yang tripodnya standby sehingga mengganggu ruang gerak lo. Ya. I can tolerate that. Tapi di satu sisi gue juga perlu bilang begini, konten-konten olahraga yang diposting oleh mereka itu membuat olahraga jadi keren, olahraga jadi menularkan semangat olahraga juga sebenarnya kan di sosial media. Setuju, gue setuju. Tapi gue juga setuju sih bahwa gini, gue setuju bahwa membuat konten dari olahraga itu ada positifnya loh, nggak selalu negatif. Karena orang kan sekarang benar-benar gampang tertular dari sosial media ya. Apa yang mereka lihat sosial media, aku juga mau ikut gitu kan. Nah, sehingga gaya hidup sehat, aktif, bergerak itu menjadi kalau bahasanya Malcolm Gladwell tuh epidemic. Kan gue lagi baca bukunya ya. Nah, cuma gue juga setuju bahwa terkadang ketika konten creator itu pada bikin konten itu agak mengganggu, apalagi kalau tempatnya kecil, sehingga mereka jadi tidak leluasa untuk bergerak. Karena kan lo berbagi alat kalau di gym. Lain kalau itu gymnya punya lo sendiri ya. Itu satu. Yang kedua, ada lo orang yang merasa tidak nyaman, wajahnya muncul di konten sosial media lo. Sehingga seyogianya, satu, tunggu sampai kosong baru lo bikin. Atau kalau sampai terekam ada orang di background, di blur mukanya. Ya, gitu. Gue kalau ngedit gitu tuh gue perhatiin, wah yang ini mukanya kelihatan, gue majuin editannya supaya orang itu nggak kelihatan, atau dia lagi ngadep belakang gitu. Karena gue nggak yakin semua orang mau tuh kelihatan mukanya di konten gue gitu. Itu yang kedua. Lalu kemudian udah dua aja. Jadi jadi kalau gue lebih aman sih sebenarnya minta tolong sama PT lo. Ya, tapi kan kalau dia latihan nggak pakai PT. Nah, ini tipsnya. Kalau misalnya nih, gue kan juga nggak tiap hari pakai PT ya. Kadang-kadang gue pingin bikin konten juga gitu. Yang gue lakukan adalah gue bisa minta tolong sama misalnya cleaning service. Gitu. Terus udah gitu, atau gue taruh di pojokan, terus gue rekam gitu. Iya. Intinya mah mungkin ini adalah sebuah colekan ya, sound of the city. It's okay kalau teman-teman pengen membuat konten saat berolahraga, please do so. Karena mungkin konten lu juga memberikan pengaruh positif kepada follower lu minimal untuk mengingatkan mereka untuk berolahraga. Betul. Tapi be very mindful juga gitu terhadap orang lain yang ada di area gym lo gitu. Iya. Oh, ada satu lagi sih. Jangan pernah bikin konten di locker ya, guys. Iya, kalau itu kan ada pelangnya tuh nggak boleh. Iya, itu kalau itu strictly prohibited bukan ya? Iya, dilarang. Iya, bener-bener nggak boleh. Kenapa? Karena itu privacy loh. Kalau ada orang lagi buka baju segala macem, kan nggak enak nanti orangnya kesian. Bentar ya, mau nyalain AC dulu. Iya. Tadi ada yang komentar, ternyata nggak cuma di gym aja, di lapangan golf juga udah mulai banyak yang serupa. Ya, sebetulnya mah sama ya. Rule of thumbs-nya gitu sebetulnya sama. Lu mau membuat konten, please do so. Tapi jangan sampai mengganggu alasan utama why people are there for the first time. Di gym orang pengen olahraga, di lapangan golf orang pengen main golf gitu. Iya. By the way, hari Senin ini sepertinya rame ya dunia sosial media. Apa tuh? TikTok di-ban di US, bukan di Indonesia. Lalu kemudian Gram berubah format tampilannya. Aduh, ada apa tuh? Tampilan kayak apa ya?
Loh, emang lu belum terpapar? Lebih persegi panjang. Iya, rectangle. Jadi kayak agak kayak TikTok sekarang. Gue Oh. itu kan biasanya update sosial media gitu kan mereka lakukannya layer ya. Nah, gue tuh sebetulnya dari sebelum Natal udah gitu ya. Nah, benar. Lu bagian yang duluan tuh. Nah, itu apa namanya? Ternyata banyak yang nggak suka, Bo. Oh, Banyak yang nggak suka. Terus gue gini, kenapa ya orang-orang pada nggak suka? Sampai ada yang bikin gini, kembalikan apa namanya? Bentuk bentuk apa tuh ya namanya ya? bentuk fit. Iya, kembalikan fit ke bentuk asalnya saja. Kita nggak suka bentuk yang baru. Kenapa ya, Bo ya? Kalau gue sih suka-suka aja ya karena Iya, ruang gambarnya jadi jauh lebih besar ya. iya. Ada yang bilang katanya menghancurkan layout fit. Lah, kan layoutnya gitu-gitu aja. Oh, Iya kan? oh. Gua agak bingung tuh sama kalau gue dari dulu dari setahun apa 2 tahun gitu, gue udah nggak pernah pakai ukuran square lagi. Oh, karena katanya kepotong kalau pakai aplikasi. Tapi gue juga pakai aplikasi. Aplikasi apa? Nah, tuh, Ing. Kemarin sih gue coba posting biasa, ada pilihannya tuh, Wet. Mau 1:1 atau enggak gitu. Oh, oh ya? Oh. Gue sih enggak. Gue emang udah pakainya yang 4:5 tuh. Gue udah dari dulu kayak begitu. Tulisannya jadi kepotong-potong. Tulisan apa? Tulisan di dalam video kali. Oh gitu. Oh untungnya gue nggak pernah pakai tulisan di video. Oh. Oh kalau headline-nya teks akan berantakan formatnya. Oh gitu. Oh gitu. Betul. Ada yang komentar gini, ada pilihannya kok, Kak. Iya, karena kemarin aku juga pas posting, ada pilihannya, Bo. Ngerti. Iya. Oh, paham. Jadi pada komplain lah. Iya. Oh. Tapi that's the thing ya. Oh, Memang oke. I think that's the thing about change. Memang perubahan itu pasti awalnya membawa ketidaknyamanan. Betul. Butuh penyesuaian, Betul. ya kan? Mm-mm. Butuh penyesuaian. Kayak waktu pertama kali dari postingan video apa tuh 2 dimensi ya, gambar, foto tuh apa bilangnya? Foto, iya foto. Foto ke video aja banyak yang bilang nggak suka. Tapi sekarang lihat, semua gila-gila bikin video. Iya. Ya kan? Iya. Benar. Iya. Ini ada yang ngasih tahu lagi bahwa TikTok itu di-ban cuma 12 jam di Amerika. Tadi pagi aku baca beritanya di Flipboard aku, udah ada diskusi lebih lanjut tuh yang mengupdate. Udah enggak sebenarnya, update-nya 12 jam. Headlines-nya thanks to Presiden Trump, TikTok sudah tidak dicabut. Aku belum baca lagi, aku nggak tahu. Oh gitu. Ada apa yang terjadi gitu ya. Oh. Ditunggu aja. Oh gitu, 12 jam ada pembicaraan dengan Presiden Trump, lalu kemudian TikTok tidak jadi di-ban. Oh menarik. Pintar Presiden Trump ini ya. Semalam sih ada geng duet kita yang beberapa tinggal di Amerika gitu. Mereka izin bilang, iya Kak, besok pagi aku nggak bisa nonton gitu. Tapi thank you, thank God masih ada dari YouTube ya. Jadi kita masih bisa menikmati siaran Kakak di YouTube. Iya, aku bilang gitu. Hopefully the problem will be resolved soon gitu. Dan ternyata aku bangun pagi headline beritanya. Oh gitu. Berubah lagi ya toh. Oh gitu. Jadi berarti ini penonton kita yang dari Kanada, Denada, terus Kanada nggak dong, Kanada bukan US. Dari Denver, dari Houston, dari LA itu nggak bisa nonton lagi. Dari Pittsburgh. Dari Pittsburgh, oh gitu. Sebenarnya geng duet kita yang tinggal di Hong Kong juga nontonnya melalui YouTube.
Ah, oke. Oh, menarik. Ya. Politik lah mungkin ya alasan dibalik itu. Iya, paham. Oke. Soalnya menurut aku nggak mungkin problemnya nggak resolve deh. Content creator di TikTok dan pengguna TikTok di Amerika tuh banyak sekali loh. Oke. Gue suka tadi pagi, gue menikmati sekali konten dari BBC Indonesia. Soal apa tuh? Kan beberapa waktu lalu geng duet kita berkeluh kesah ya kak, aku kena layoff deh, sedih deh gitu ya. Dan terus kan juga jadi banyak tuh di kolom komentar yang bilang iya kak gitu, aku juga kena layoff. Terus kita kan memberikan encouragement gitu ya. Terus kan kita juga sempat membahas, aduh situasi ekonomi kayak apa sih sebenarnya ke depannya. Nah kontennya BBC Indonesia ini I have to give credit karena sangat berimbang dan penyajiannya matang sekali. Oh ya, apa yang dibahas sama dia? Jadi dia membahas awalnya they address the issue yang jadi problem, layoff banyak terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di semua penjuru dunia. Terus alurnya dia ceritain ramalannya 5 tahun ke depan hal ini masih akan terus terjadi. Ya. Terus dia membahas penyebabnya apa. Penyebabnya adalah otomatisasi dari teknologi. Lanjut. Terus dia bahas apa aja sih pekerjaan yang terkena imbas otomatisasi itu, dia list down tuh. Terus dia juga memberikan penyeimbang web. Tapi sebetulnya dengan perkembangan teknologi, betul akan ada pekerjaan yang sudah tidak dibutuhkan. Tapi akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan lapangan pekerjaan. And the good news is pekerjaan baru itu lebih banyak sebetulnya web daripada pekerjaan yang sudah tergulir dan teranulir oleh otomatisasi teknologi. Contohnya apa sih? Kan asik ya gitu. Contohnya, lihat deh di kontennya tadi gue kayaknya beberapa tuh adalah, terus dia bilang gini, skill-skill yang diketawain, nanya terus diketawain gitu tuh nggak enak deh. Nggak jadi gue nggak bahas. Lo tuh nggak bisa bohong. Apa? Apa? Nggak ada. Apa? Prompt engineering dia bilang. Apa lagi? Oke. Nggak. Gue mau nanggepin lo ya. Oh ya. Keki. Susah nih kikuk gue. Ikik gue tau gak lo, ini kagak itu kagak. Ya ampun. Banyak akronim ya pagi hari ini ya Kak Iwat ya. gue tuh dari ini udah levelnya du emen tau gak lo, du emen. Nggak bisa lo tuh. Kurang citra lo, kurang Oscar lo tuh kualitasnya. Ada aja sih urusan lo. Tapi gue setuju sama lo. AI ini kan satu hal yang jadi ketakutan banyak orang ya, Bo ya. Ketakutan di industri kreatif itu banyak sekali yang worry. Sampai-sampai ya ada satu akun Instagram, gue tuh baru diceritain kemarin. Dia nih kayak tokoh advertising di kreatif. Jadi yang bikin iklan segala macam. Terus dia tuh suka menganalisa, mereview iklan-iklan, visual-visual gitu. Terus satu kali dia tuh mereview iklan atau visual yang menggunakan AI. Ya, itu dihujat Bo langsung. Dihujat. Kenapa dihujat? Karena dianggap bahwa oh, lu sekarang berpihak ya sama AI ini.
Kenapa ada kalimat seperti itu berpihak? Karena memang si orang-orang di industri kreatif ini somehow agak merasa kayak terintimidasi, insecure dengan AI ini. Itu satu. Lalu yang kedua, beberapa brand tuh ada loh yang membuat materi iklan mereka, campaign mereka full AI. Full AI. Salah satunya brand di Indonesia ada. Again, dihujat abis-abisan. Ya, gue nggak tahu apakah diorkestrasi atau tidak, tapi pokoknya bilang bahwa wah ini iklan ini tidak menggunakan tenaga manusia, full AI apa segala macam, bla 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 bla, gitu ya. Bahkan di industri pun itu diperbincangkan nih masalah AI ini. Apakah mereka akan menghilangkan tenaga-tenaga spesialis yang berhubungan dengan craftsmanship tangan gitu ya, gambar, editing atau apa segala macem. Terus banyak juga yang merasa bahwa ya narasinya macam-macam deh. Ada yang bilang tidak ada sentuhan manusianya, kerasa mesinnya dan lain sebagainya. Tapi menurut gue balik lagi ini semua berhubungan sama insecurity-nya. Ya, nggak cuma di industri kreatif loh. Lo tahu nggak AI itu juga sekarang bisa bikin laporan keuangan? Iya kan? Sehingga banyak tuh, akhirnya makin banyak orang-orang yang merasa terintimidasi, merasa tidak secure posisinya, karena mereka merasa bisa digantikan oleh AI. Tapi, menurut gue Dave, bener yang tadi dibilang sama si CNBC itu, bahwa jangan jadikan mereka justru sebagai saingan. Jangan jadikan mereka sebagai sumber insecurity loh. Balik lagi, teknologi itu harus dikuasai oleh manusia, bukan teknologi menguasai manusia. Sehingga lo itu harus belajar prompting. Karena AI itu harus dikerjain pakai prompt loh. Lo harus bisa nge-prompt yang bagus supaya AI-nya jadi. Kalau nge-prompt tuh bahasa Indonesianya apa lagi? Prompting lo nggak bener, ya nggak berhasil juga. Iya. Dan apa tuh ya, digital prompting ya kalau nggak salah dia menyebutnya. Itu tuh hanya satu dari sekian pekerjaan baru yang akan muncul. Bener. Ada beberapa, Ada beberapa. Jadi, nah yang gue suka dari kontennya BBC Indonesia ini adalah mereka membahas mengenai apa yang terjadi, tapi juga memberikan solusi dan pemberitaannya berimbang gitu loh, Wet. Dia bilang, iya banyak yang di PHK karena ini. Yes, tapi akan ada banyak pekerjaan baru yang juga bermunculan karena perkembangan teknologi. Dan yang minus sama yang plus itu banyakan yang plus gitu. Jadi tenang aja, just kontrol apa yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri. Perbaharui skill lo, terus dia juga membahas skill-skill yang masih tetap dibutuhkan. And true, salah satunya adalah kemampuan bercerita. True. Lo harus tahu kemarin tuh salah satu tim gue, Adika, itu selama dia during masa-masa work from home segala macem, dia kalau misalnya lagi diem tau nggak ngapain? Ngapain? Ngulik prompting. Tuh. Dan dia latihan kan dia basicnya desain dia itu desain produk malah kalau gue nggak salah. Terus dia belajar prompting gitu. Jadi gambar, prompting jadi deck, prompting jadi apa. Terus gue gini, wah gokil juga ya. Sampai satu kali terakhir gue meeting sama dia, gue gini, anak ini kok jago banget bisa bikin begini. Prompting. Gue sampai kayak, wow, amazing. Abis itu tapi tetap harus diedit lagi, harus disesuaikan lagi gitu. Tapi nggak banyak penyesuaiannya, and it's faster. Iya. Nah, yang Andika tadi namanya ya? Dika. Yang dilakukan Dika itu, gue suka tuh dengan mental dan juga apa yang ia kerjakan gitu. Persisnya dengan khotbah dari pastor kita di GPCC hari Minggu kemarin. Your habit will determine your future.
True. Jadi habit lo apa? Nah kayak si Dika gini, dia lagi banyak waktu luang, lagi work from home. Instead of dia cuman bengong-bengong menatap langit dan ngitung debu, dia belajar prompting gitu. Yang dia lakukan mungkin ketika dia mengerjakan itu belum ada gunanya, Bo. Tapi actually habitnya dia yang selalu ngulik, tidak pernah berpuas diri, belajar ilmu baru, Ya. itu yang akan secure his future. True. Sama menurut gue pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan sama human relation tuh masih tetap akan tidak tergantikan oleh AI. Susah digantikan sama AI. Contoh tuh kayak misalnya account eksekutif. Itu menurut gue belum bisa pakai AI, kecuali pekerjaan administratifnya ya. Tapi kan ada pekerjaan account eksekutif tuh yang berhubungan sama human relation, client servicing, lalu kemudian taking brief, diskusi. Makanya balik lagi, AI-nya itu digunakan sebagai tools untuk membuat pekerjaan lo lebih efisien. Nah, ini kan kembali ke pasal diskusi kita di awal tadi ya. Iya. Kan kita membahas, aduh Fit bentuknya berubah, kamu nggak suka gitu. Kan sebetulnya sama dengan perubahan teknologi ini ya. Memang yang baru itu akan terasa lebih akan terasa tidak terlalu menyenangkan karena di luar dari comfort zone kita. Betul. Iya kan? Sementara perubahan itu kan nggak bisa lu cegah, Bo. Perubahan itu pasti, perubahan itu konstan, diterima aja. Nah, bagian untuk menerima ajanya itu memang butuh proses dan juga butuh energi. Betul sekali, betul banget. Betul, karena ini kayaknya di Alkitab ya, Dave ya? Apa tuh? The only constant in life is change. I don't know ya, pengetahuan Alkitab aku tuh minim. Tapi kayaknya dimanapun itu semua dibahas deh. Dalam semua buku motivasi tuh gak ada yang sama, Bo, dalam hidup, Bo. Iya, gue ganti deh kalau gitu live sama pendeta Jose Carol aja. Ih, sok, kayak dia punya waktu aja buat ngeladenin lo. Iya bener. Kayak gini ya gitu kan, gue juga melihat gitu ya, banyak sekali sekarang geng duet nih yang pada kirim DM gitu ya, Kak sekarang banyak loh gitu kreator-kreator yang juga live bikin talk show gitu. Terus gue gini, oh iya bagus dong, gue bilang gitu. Itu kan juga adalah memeluk perubahan ya, Web ya. Kalau biasanya mungkin lo selama ini live lo hanya untuk ringan dan lucu, sekarang lo memilih untuk menggunakan sosial media lo untuk live yang mengasah keterampilan lo, memberikan inspirasi, which is a good thing, right? Nggak selalu teknologi itu minus gitu. Tergantung elunya aja kalau lo mau pakainya sebagai sesuatu yang gimana. Setuju. Gue setuju sama lo. Iya tergantungnya, balik lagi. Ini gue mengutip kata-katanya Goof. Ya. Sarah Tobing sama Ian Hugen di duet sama mereka. Ya, kan dia bilang, kan lo nanya kan, apa yang menurut lo membedakan lo dengan apple in the basket? Itu pertanyaan lo kan. Gue suka banget jawabannya Goof ya kalau nggak salah. Point of view. Iya. Ya, point of view itu menurut gue kayak, wah cerdas nih anak. Goof itu kan terkenal dengan konten zodiak ya, betul nggak? Tapi dia punya point of view yang berbeda sehingga konten zodiak itu bukan cuma bacain zodiak, bukan cuma bacain ramalan. Kan yang dilakukan orang selalu gitu ya. Oh kalau konten zodiak tuh bacain aja ramalan. Zodiak Leo begini, zodiak Virgo begitu, Aquarius begini, itu begitu. Enggak, kalau dia enggak. Dia puter tuh. Dia ambil dari angle lain. Nge-roasting. Ya. Kalau angle dia roasting kan. Jadi yang misal kayak gini, oh kamu itu yang keras kepala dan suka merasa benar sendiri ini ya. Dan kamu itu yang sudah merasa bahwa dari lahir adalah leader ya. Bos kamu tuh, bos Leo. Itu caranya gue. Dan menurut gue pas dia ngomong gitu gue gini, gila.
keren banget nih anak. Hmm. Karena ya balik lagi gitu, dia punya point of view yang bisa dia cari. Right? Yes. Dan menurut aku ya, I could be wrong, tapi ini pendapat pribadi saya. Point of view, gue pernah bahas ini di kolom diary Dave gue. Point of view atau perspektif lo terhadap sesuatu itu yang membedakan, that separate you from the rest of the herd. Dan itu nggak bisa, Bo. Lu prompting melalui AI kagak akan bisa, Bo. Kayak gini, buku gitu. Point of view lo melihat ini. Kalau dibalik, yang lo lihat ini. Dibalik, lo lihat ini. Dibalik, beda lagi. Iya kan? Kayak review perfume. Yang review parfum banyak. Tapi point of view-nya pasti beda-beda dong. Setuju. Dulu gue diajarinnya gini, Dave. Waktu gue training siaran, materi itu tuh diajarin ke gue, point of view. Waktu itu adalah lagi demam Piala Dunia. Terus gue bilang gini, wah mati nih gue gak bakal bisa punya materi siaran. Karena gue gak suka bola. Terus program director gue waktu itu bilang gini, kenapa kamu gak bisa ngomongin soal bola? Ya mana ngerti aku soal bola gitu kan. Terus dia bilang gini, jangan gitu. Sebenarnya ada banyak loh hal dari bola yang bisa diulik dari sudut pandang kamu. Terus gue gini, maksudnya gimana? Kan kamu bisa bahas soal style, orang-orang yang nonton, selebriti yang datang nonton pertandingan bola itu. Terus kemudian bagaimana hingar-bingar keseruan kota tempat Piala Dunia berlangsung. Gak usah soal skornya. Gak usah siapa yang ngegolin. Gak usah ngebahas soal pelanggaran yang terjadi apa. Kamu bisa ulik dari berbagai macam hal. Terus gue gini, oh iya ya, bener juga. Cari hal-hal yang memang menarik perhatian kamu dari kejadian tersebut. Jangan serta-merta kamu join the band, join the wagon, ngebahas sesuatu yang kamu nggak tahu. Begitu kamu ngomong, gagap pasti. Betul. Dan kenapa point of yang mahal itu adalah point of view. Ya. Membuat lo unik itu point of view. Makanya gue suka bingung kalau ada brand mau tap in, lo udah tap in ke kreator A yang memang point of view-nya A. Tapi lu memaksa dia untuk masuk ke dalam point of view lu. Lalu ngapain bayar mahal point of view A? Betul. Maksudnya, bisa jadi. Gitu, point of view. Dan itu juga yang gue pelajari waktu gue belajar interviewing gitu ya. Yang di donder sama guru gue adalah, oke, yang kamu tanyain itu udah pernah ditanyain sama orang lain. Yang kamu pengen tahu dari sudut pandang kamu apa? Itu dong yang digali. Karena orang bisa nanya A sampai Z, semua udah nanya itu. Yang kamu pengen tahu apa? Ya, setuju gue, setuju. So, latih point of view baik-baik, bener-bener didalemin point of view itu, dan point of view ini, nih gongnya nih, berhubungan sama mengenal diri sendiri. Yes, dan buat aku ya Iwet ya, salah satu cara yang memperkaya point of view gue di dalam berpikir adalah baca buku. True. Baca buku, literasi. Karena buku itu penulisnya menulis untayan kata, rangkaian ceritanya. Tapi dia tidak mendoktrin kita. Lo harus pemahamannya begini, melihatnya dari sisi sini. Lo bisa ganti-ganti point of view lo dari depan, dari samping, dari belakang, dari atas. Buku Jack. Makanya mungkin sementara kita di era digital itu kan cenderung kita sebetulnya dicekokin oleh point of view sang kreator atau sang pemilik account. Iya kan? Makanya lu sempat baca juga nggak sih pemerintah di Swedia sekarang beralih udah tidak lagi udah mengurangi penggunaan digital dan juga internet, tapi mereka beralih ke buku pelajaran kertas. Betul. Betul. By the way, lo kepapar sama kontennya Melinda French Gates? Belum tuh. Di YouTube? Belum. Tonton deh, bagus banget. Jadi, yang mewawancarai siapa tuh dia? Jadi Melinda French Gates ini adalah mantan istrinya Bill Gates. Yes, kan dia sekarang punya talk show tuh. Iya, nah gue nggak tahu talk show ini udah lama atau belum, tapi yang gue tonton adalah
talk show yang dia buat karena dia turning 60. Ah, Jadi dia menginterview perempuan-perempuan dari berbagai macam profesi dan dari berbagai macam usia, tapi yang memang ngomonginnya tuh kayak udah perempuan matang lah. Gitu ya. 40, 50, 60, bahkan Oprah 70. Oprah is 70, ya, sama Gayle. Terus kemudian diinterview lah sama dia. I love it. Yang gue suka adalah isi dari obrolan dengan bintang tamunya. Dia interview Michelle Obama, dia interview Billie Jean. Billie Jean tuh kalau nggak salah adalah atlet tenis. Lalu kemudian the first lesbian tennis atlet yang come out. Terus kemudian ada Oprah dan Gayle tadi. Legally Blonde tuh namanya siapa, Bo? Reese Witherspoon, bukan? Reese Witherspoon. Dan dia membahas soal transition. Bagus deh. Ya, gue juga Bagus banget. gue nonton yang dia wawancara Oprah sama Gayle bicara mengenai persahabatan dan juga hidup menyentuh usia 60, dan gue jadi ngelihat, oh, si Melinda ini sekarang punya talk show. Terus itu juga dan buat aku cara dia bertanya, dia menyadari, Bo, gue ini bukan podcaster, gue ini bukan news anchor, gue bukan presenter. Jadi point of view pertanyaannya dia purely dari kacamata dia. Jadi it makes it more human and interestingly different. Correct. Kalau di situ tuh yang gue dapetinnya nomor satu, ya point of view jelas gitu ya, karena itu yang membedakan talk show lo dengan talk show lain. Yang kedua adalah proximity sama bintang tamunya. Dia meten kedet banget kan sama Michelle Obama. Enggak. Meten kedetnya kayak bener-bener meten kedet gitu. Kayak maksud gue, lo bisa ngomong sama First Lady, gue ngantuk nih, gue mau tidur ya. Lo kalau misalnya mau jalan duluan, jalan aja, gue nggak ikut ya. Kan nggak mungkin ya lo ngomong gitu sama First Lady ya. Pasti kayak ibu mau apa lo ikut gitu, bener nggak? Bestie. Terus satu lagi adalah orang ini suka baca, Bo. Jadi setiap kali dia menanggapi gitu kadang, oh itu yang kayak gue baca di buku ini. Wah, keren banget. Meten kedet tuh apa? Teman deket. Iya. Temen kedet. Temen deket dibalik meten kedet. Dan kalau gue nggak salah ya, gue pernah baca, gue pernah nonton dokumenterinya di Netflix. Gates Foundation itu juga dia tuh inisiatornya. Betul. And she's a Leo. Oh, 15 Agustus, Bo. ya ampun, nggak jauh dari aku yang. Ya, lu 13, dia 15 tuh. Makanya gue bisa ngerasa gini, iya sih, bener Leo nih. Dia anak Intan. Iya, ada aura, lo tau gak, aura Leonya gitu yang kayak, iya gitu. Aduh, coba ditanya ya, sionya apa tuh Melissa Gates tuh? Melinda, bukan Melissa. Kalau Melissa abang tukang bakso dong. Oh, Melinda French Gates. Tapi kan dia udah divorce, kok Gatesnya masih dipakai ya, Bo ya? Gue juga sempat berpikir gitu ya. Kan dicerai ya, kok dia masih pakai nama belakang suaminya ya? Mungkin kredibilitas kali ya. Gue nggak tahu sih, tapi gue kayak penasaran sih kenapa ya gitu. Mungkin ya buru-buru nggak? Mau gue teleponin? Ada yang nanya gini, ini juga ganggu banget yang nonton. Bilang kan kita bilangin 15 Agustus dia. Terus masuk katanya gini, 15 Agustus jadi kangen mantan. Lah, Mali. Oh, nih make sense. Susah kak untuk bisnis, riweh kak kalau ganti nama. Iya. Iya. Oh, karena udah terlalu kedalaman ya mereka ya bikin foundation bareng. Iya. Ada yang bilang kalau ganti last name mahal kak di Amerika. Lah, dia punya uang di. Halo. Iya juga sih. Melinda Gates. Iya, sama menurut aku juga untuk efek geter gitu loh, Wet. Iya sih. Iya, kredibilitas gitu. Bo, kredibilitas Bill Gates itu setengahnya yang bangun gue.
Masa gue nggak mau menikmati sih? Bener lagi. Iya, iya. Itu udah kayak IP berdua gitu ya, Gates itu ya. Iya, lah kan suami istri. Kesuksesan suami setengahnya punya istri dong, apalagi Melinda. Iya, iya, iya. Gua nih yang nemenin lu. Iya. Ya, gua yang mensupport lu sama kehaluan lu selama ini. Mau ganti nama jadi apa yang mirip-mirip Gates gitu? Kan biasanya gitu kan, kalau Gatesnya yang di IP-in, dia jadi apa? Melinda Mates. Melinda Gates. Melinda AIDS. Apa sih? Bener. Iya juga. Bener, tapi bagus deh. Lo nonton deh. Gue dan interviewnya pendek-pendek gitu, Bo. 30 menit, 35 menit gitu. Jadi gue kayak, oh, yang Reese Witherspoon bagus banget sih. Iya, kalau gue nggak salah tuh gue sempet tahu ya, itu juga ada alasan tuh kenapa dia kalau interview pendek-pendek. Siapa? Melinda Gates. Kenapa? Lo DM dia, lo tanya. Kalau nggak salah Oprah nanya atau siapa gitu komentar, terus dia bilang gini, iya kan gue tuh menyadari kemampuan gue gitu, dan buat gue segitu tuh udah cukup untuk probing bintang tamu. Itu it's to the best of my ability. Segitu udah cukup. Gue nggak mau berpanjang-panjang terus akhirnya jadi dragging. Smart kan? Betul, bagus, setuju, bener. Yang Reese Witherspoon gue suka. Iya, dan kalau di Amerika ya, Wet ya, mungkin karena mereka tuh terbiasa dilatih untuk memiliki point of view yang berbeda ya. Dan keberbedaan itu dirayakan gitu ya, being celebrated. Makanya lo lihat kan sekarang banyak banget interviewer atau talk show yang punya talk show yang bukan presenter. Drew Barrymore, Reese Witherspoon, Melinda, terus Jennifer Hudson. Iya, ini ya, akhirnya kita jadi tahu gitu bahwa ketika ditanya, so apa yang membedakan talk show lo atau podcast lo dengan podcast lain? Semua orang udah punya talk show, semua orang bikin podcast. Apa yang membedakan? It's the point of view. Nggak mungkin point of view gue sama Deddy Corbuzier. Nggak mungkin point of view gue sama Dave Hendrik. POV, yeah you know me. Benar. Ya. Jam 8 guys. Oke, aduh aku mau ke Kemayoran nih. Ngapain? Mau nge-MC Natal bersama. Oh yang itu ya, Mandiri ya? Oh hari ini tuh. Di Kemayoran sebelah mana? Di G Expo ya? JI Expo. Iya. Oh, jam berapa? Jadi mulai GR segala macam gitu-gitu. Iya. Sampai jam? Enggak, acaranya enggak sampai malam kok, Wet. Jam 3 udah selesai. Jam 3 mulai, jam 5 udah selesai kalau nggak salah. Oh, oke. Salam buat teman-teman corporate sekretarinya ya. Oh iya, nanti aku sampaikan ya. Gimana gue nyampeinnya? Ya lo tanya aja kalau ada yang ngebrief lo, kamu dari Korsek gitu. Lo kenal semua Korseknya, corporate secretarial. Enggak juga, tapi kan ngeceng aja, titip salam. Oh iya, Mbak. Ibadahnya kan? katanya jam 2.30. Oh, berarti sampai sore dong lo di sana. Bu, ibadah tuh cuma sejam, perayaan juga paling cuma 30 menit. David, 2.30 ibadah. Ya, 1 jam udah 3.30. 3.30 tuh sore apa siang, David? Sore dong, Kak. Ya udah, berarti sampai sore kan lo di sana? Iya juga, Kak. Pikiran gua kalau sore itu di jam 6 gitu, Cin. Itu malam dong. Iya juga sih, Kak. Nggak apa-apa, orang kalau banyak pikiran emang gitu, suka blank-blank. Kak, aku tuh nggak banyak pikiran, Kak. Aku tuh banyak tagihan, Kak. Bener, makanya kamu harus kerja keras dan giat menabung. Betul. Gue udah pupuran loh dari jam 6 nih. Bohong loh. Bentar lagi gue langsung jalan, Cin. Oh, lu udah pupuran? Gue udah pupuran. Pupur gue udah meresap ke kolbu. Pantesan, muka lu tuh... Apa tuh namanya istilahnya? Aduh, lupa lagi gue. Off. Bukan. Pulen. Bulan. Ya udah dah. I'll see you guys tomorrow. Bye-bye.